Saat aku sakit parah suami pamit kerja keluar kota tadi sangka ternyata dia menemani gundiknya melahirkan di rumah sakit yang sama dengan kuku blokir rekening sampai membuat mereka. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Ayu selalu percaya bahwa pernikahan adalah tempat paling aman bagi seorang perempuan untuk bersandar. Sejak hari ia mengucap akad dengan Doni 8 tahun lalu, keyakinan itu tertanam kuat di hatinya. Ia percaya pada janji, pada kesetiaan, dan pada kata bersama yang dulu diucapkan Doni dengan suara bergetar di depan penghulu. Pagi itu, Ayu bangun lebih lambat dari biasanya. Kepalanya terasa berat, dadanya sesak seperti ditekan sesuatu yang tak terlihat. Ia duduk di tepi ranjang, mengatur napas, menunggu rasa pusing itu mereda. Sinar matahari menembus celah gorden kamar, menyinari wajahnya yang pucat. Ayu menatap pantulan dirinya di cermin lemari. Mata yang dulu cerah kini tampak lelah, bibirnya kering, dan tubuhnya semakin kurus. Namun Ayu hanya menghela napas pelan. Ia tidak ingin mengeluh. Baginya, mengeluh adalah tanda kelemahan. Dari dapur terdengar suara piring dan sendok beradu. Doni sudah bangun lebih dulu. Seperti biasa, Ayu memaksakan diri berdiri. Ia melangkah pelan menuju kamar mandi, mencuci wajahnya, lalu mengganti baju dengan daster bersih. Setiap gerakan terasa menguras tenaga, tapi ia tetap tersenyum saat keluar kamar. "Mas, sarapan sudah siap?" tanya Ayu lembut. Doni yang sedang memeriksa ponselnya di meja makan hanya mengangguk singkat. "Sudah. Aku buat telur dadar sama kopi." Ayu tersenyum kecil. Dulu, Doni jarang mau turun tangan ke dapur. Ia tersentuh dengan perhatian kecil itu, meski tidak tahu bahwa perhatian Doni akhir-akhir ini sering datang bersamaan dengan jarak yang semakin terasa. Mereka duduk berhadapan. Ayu hanya menghabiskan beberapa suap nasi sebelum perutnya terasa mual. Ia meneguk air putih, menahan rasa tidak nyaman yang semakin sering datang belakangan ini. "Kamu nggak habis?" Doni melirik sekilas. "Nanti aja, Mas. Perutku lagi nggak enak," jawab Ayu cepat, tak ingin membuat Doni khawatir. Doni mengangguk lagi. Tidak ada tanya lanjutan, tidak ada perhatian lebih. Ayu sudah terbiasa dengan itu. Ia selalu berpikir, mungkin Doni hanya lelah bekerja. Mungkin beban di pundak suaminya terlalu berat. Sejak awal menikah, Ayu memang memilih peran sebagai pendukung. Ia meninggalkan pekerjaannya demi fokus mengurus rumah dan membantu Doni membangun usahanya. Modal awal, relasi, bahkan sebagian besar aset keluarga sebenarnya berasal dari Ayu. Namun semua itu tidak pernah ia ungkit. Baginya, selama Doni bahagia dan rumah tangga mereka utuh, itu sudah cukup. Ayu adalah tipe perempuan yang percaya sepenuhnya pada orang yang ia cintai. Terlalu percaya. Setelah Doni berangkat kerja, rumah kembali sunyi. Ayu membereskan meja makan dengan gerakan lambat. Sesekali ia berhenti, menekan dadanya, lalu melanjutkan lagi. Rasa nyeri itu makin sering datang tanpa aba-aba. Namun Ayu menolak pergi ke dokter. Ia selalu menunda dengan alasan sepele. Nanti saja, masih bisa ditahan, mungkin cuma masuk angin. Siang itu, Ayu mencoba menyibukkan diri dengan mencatat pengeluaran rumah tangga. Sebuah kebiasaan lama yang tak pernah ia tinggalkan. Buku kecil bersampul coklat itu berisi catatan rapi. Pemasukan, tabungan, rekening, dan aset. Semua ia kelola diam-diam. Bukan karena Doni tak mampu, melainkan karena Ayu merasa bertanggung jawab menjaga fondasi keluarga mereka. Ia membuka halaman terakhir dan menatap angka-angka di sana. Semua rekening utama atas namanya. Doni tahu itu, tapi tak pernah mempermasalahkannya. Selama ini Doni hanya menikmati hasilnya. Kartu, akses, dan kenyamanan hidup. Ayu menutup buku itu, lalu bersandar di kursi. Pandangannya kosong. Entah mengapa, dadanya terasa semakin sesak. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, hingga akhirnya rasa pusing membuat dunia di sekitarnya berputar. Ayu terbangun di lantai dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Kepalanya terbentur meja kecil. Napasnya tersengal. Untuk pertama kalinya, rasa takut merayap ke dalam hatinya. "Kenapa aku begini?" bisiknya lirih. Dengan sisa tenaga,
Ayu meraih ponsel dan menghubungi Doni. Panggilan pertama tak diangkat. Kedua juga sama. Baru pada panggilan ketiga, suara Doni terdengar. Ada apa? Yu? Aku lagi rapat. Ucap Doni terdengar terburu-buru. Aku jatuh. Mas? Kepalaku pusing sekali. Suara Ayu bergetar, menahan tangis. Doni terdiam sejenak. Ya sudah, nanti sore aku pulang cepat. Sekarang kamu istirahat dulu. Panggilan terputus. Ayu menatap layar ponsel yang menghitam. Tidak ada kata maaf. Tidak ada kamu ke rumah sakit saja. Tapi Ayu tetap berusaha berpikir positif. Doni pasti sibuk. Doni pasti peduli. Dengan susah payah, Ayu bangkit dan berbaring di sofa. Air matanya menetes perlahan. Bukan karena sakit semata, melainkan karena perasaan sendiri yang tak ingin ia akui. Sore itu, Doni pulang lebih awal. Ia mengantar Ayu ke klinik terdekat. Dokter menyarankan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit, karena kondisi Ayu tampak serius. Namun Doni terlihat gelisah. Nanti saja, Dok. Mungkin cuma kecapean, kata Doni cepat. Ayu menoleh, ingin membantah, tapi memilih diam. Ia mengangguk patuh. Di dalam mobil, Doni berbicara tentang pekerjaannya, tentang proyek besar yang akan membuatnya sering keluar kota. Ayu mendengarkan sambil menatap jalanan yang mulai gelap. Hatinya entah kenapa terasa kosong. Malam itu, Ayu berbaring di kamar dengan tubuh lemah. Doni tertidur membelakanginya, ponsel masih di tangan. Ayu menatap punggung suaminya lama sekali. Ada perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan bahwa kepercayaannya mungkin tidak sekuat yang ia kira. Namun Ayu mengusir pikiran itu jauh-jauh. Ia memejamkan mata sambil berdoa dalam hati, memohon kesehatan dan ketenangan. Ia tidak tahu, sakit yang ia rasakan bukan hanya awal dari penderitaan fisik, tapi juga pintu menuju pengkhianatan paling menyakitkan dalam hidupnya. Dan malam itu, Ayu masih menjadi wanita yang terlalu percaya. Doni selalu menganggap dirinya pria yang ditakdirkan untuk hidup lebih besar dari yang ia miliki sekarang. Sejak muda, ia tidak pernah puas dengan satu pencapaian. Setiap keberhasilan baginya hanyalah batu loncatan menuju keinginan berikutnya. Dan di balik ambisi itu, ada rasa lapar yang tak pernah benar-benar kenyang. Lapar akan pengakuan, kekaguman, dan kekuasaan. Pagi itu, Doni berdiri di depan cermin kantor, merapikan kerah kemejanya. Ruangan itu dipenuhi aroma kopi dan pendingin udara yang dingin menusuk. Ia menatap pantulan dirinya lama-lama, seolah sedang meyakinkan diri sendiri bahwa ia pantas berada di tempat yang lebih tinggi. Ponselnya bergetar di saku celana, sebuah pesan masuk. Doni melirik sekilas lalu menguncinya kembali tanpa membaca. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Di hadapan rekan-rekannya, Doni dikenal sebagai pria pekerja keras. Ia pandai berbicara, lihai mengambil hati atasan, dan pintar menyembunyikan kelemahannya. Tak banyak yang tahu bahwa sebagian besar modal awal bisnis yang ia banggakan berasal dari Ayu, istrinya. Doni jarang menyebut nama Ayu dalam cerita suksesnya. Ia lebih suka mengklaim semua sebagai hasil perjuangan sendiri. Baginya, keberhasilan terasa lebih manis ketika diraih sendirian, meski itu tidak sepenuhnya benar. Di ruang rapat, Doni duduk di kursi empuk sambil mempresentasikan rencana proyek baru. Suaranya mantap, penuh keyakinan. Para klien mengangguk-angguk, tampak terkesan. Di saat-saat seperti ini, Doni merasa hidupnya berarti. Ia merasa dihargai, didengarkan, dan dipuja. Sesuatu yang, menurutnya, mulai jarang ia rasakan di rumah. Ketika rapat usai, salah satu rekan kerjanya menepuk bahu Doni. Kalau proyek ini jadi, nama kamu bakal naik, Don. Doni tersenyum puas. Itu targetku. Namun di balik senyum itu, ada tekanan yang tak pernah ia akui. Ia takut gagal. Takut kembali dianggap biasa. Takut dipandang rendah. Rasa takut itu membuat Doni terus mengejar lebih, tanpa peduli apa yang harus ia korbankan. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini ia melangkah ke sudut ruangan, memastikan tak ada yang memperhatikan, lalu membuka pesan itu. Mas, aku capek. Tapi aku senang kamu ada. Doni membaca cepat, lalu mengetik balasan singkat. Istirahat yang baik. Aku urus semuanya. Ia menyimpan ponsel dan menarik napas panjang.
Ada perasaan bangga yang aneh mengalir di dadanya. Ia merasa dibutuhkan, merasa menjadi pusat dunia seseorang. Perasaan itu memabukkan. Sore hari, Doni pulang ke rumah lebih awal dari biasanya. Ayu tampak lemah di sofa, wajahnya pucat. Doni melangkah mendekat, berusaha memasang ekspresi khawatir. "Kamu kenapa, Yu?" tanyanya, meski dalam hatinya ia lebih memikirkan hal lain. Ayu tersenyum lemah. "Nggak apa-apa, Mas. Mungkin cuma kecapean." Doni mengangguk. Ia membantu Ayu ke kamar, lalu duduk di tepi ranjang sebentar. Tangannya menyentuh dahi Ayu, memastikan tidak terlalu panas. Namun pikirannya melayang jauh. Ia sudah terlambat membalas beberapa pesan di ponselnya. Di dalam hati, Doni mulai merasa rumah bukan lagi tempat untuknya merasa hidup. Baginya, rumah hanyalah kewajiban, tempat ia harus berperan sebagai suami baik. Sementara di luar sana, ada dunia yang membuatnya merasa lebih diinginkan. Malam itu, Doni berbaring di samping Ayu. Namun jarak di antara mereka terasa semakin lebar. Ayu tertidur lebih dulu karena kelelahan. Doni mengambil ponselnya, menoleh memastikan Ayu benar-benar terlelap, lalu membuka pesan-pesan yang ia tunggu. Ia tersenyum sendiri. Dalam pikirannya, Doni merasa semua yang ia lakukan adalah wajar. Ia bekerja keras, ia lelah, dan ia merasa berhak mendapatkan pelarian. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini bukan pengkhianatan. Ini hanya cara untuk mengisi kekosongan yang, menurutnya, tak pernah dipahami Ayu. Doni tidak sadar, ambisi yang tak pernah puas itu perlahan menggerogoti nuraninya. Ia terlalu sibuk mengejar pengakuan, hingga lupa bahwa di rumah ada seorang wanita yang mencintainya tanpa syarat. Dan pada malam itu, Doni memilih memeluk ponselnya lebih erat daripada istrinya sendiri. Sebuah pilihan kecil yang kelak akan menghancurkan segalanya. Desi tumbuh dengan satu keyakinan pahit. Dunia tidak pernah memberinya apapun dengan cuma-cuma. Sejak kecil, ia terbiasa menjadi yang kedua, yang terabaikan, yang hanya diperhatikan jika benar-benar berjuang keras. Ia bukan perempuan yang lahir dari keluarga berada, juga bukan yang sejak awal dipenuhi pujian. Hidup mengajarkannya satu hal, jika ingin diakui, ia harus merebutnya. Pagi itu, Desi duduk di depan cermin kamar kosnya yang sempit. Tangannya memegang perutnya yang mulai membesar. Ia mengusapnya perlahan, campuran rasa takut dan bangga berputar di dadanya. Ia menatap wajahnya sendiri. Makeup tipis, rambut terurai rapi, dan mata yang menyimpan harapan besar. "Aku nggak boleh kalah," gumamnya lirih. Desi bekerja sebagai staf administrasi di sebuah klinik swasta. Gajinya cukup untuk hidup sederhana, tapi tidak pernah cukup untuk memenuhi mimpi-mimpinya. Ia ingin lebih, rumah layak, kehidupan nyaman, dan status yang membuat orang-orang berhenti meremehkannya. Ia lelah dipandang sebelah mata. Di tempat kerjanya, Desi dikenal ramah dan cekatan. Ia pandai bersikap, tahu kapan harus tersenyum, dan kapan harus merendah. Banyak yang menyukainya, tapi sedikit yang benar-benar mengenalnya. Tidak ada yang tahu betapa ia takut kembali hidup sendirian, tanpa sandaran. Saat istirahat siang, Desi duduk di bangku taman kecil di belakang klinik. Ia membuka ponselnya, membaca ulang pesan yang masuk tadi pagi. Nama Doni tertera di layar. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Mas, jangan lupa makan. Aku khawatir." Desi tersenyum tipis. Perhatian kecil seperti itu selalu berhasil membuatnya merasa berarti. Ia membalas singkat, lalu menatap langit yang terik. Dalam benaknya, Doni bukan sekadar pria. Doni adalah simbol keberhasilan. Pria mapan, berwibawa, dan punya masa depan yang ia inginkan. Desi tahu Doni sudah beristri. Ia tidak buta, juga tidak sepenuhnya bodoh. Tapi di hatinya, ada pembenaran yang terus ia ulang-ulang. Ia merasa berhak bahagia. Ia merasa selama ini hidup terlalu keras padanya. "Kalau aku nggak memperjuangkan diriku sendiri, siapa lagi?" ucapnya dalam hati. Kehamilannya bukan rencana matang. Awalnya hanya pertemuan-pertemuan singkat, obrolan panjang yang terasa hangat, lalu perhatian yang semakin intens. Desi terlanjur tenggelam dalam rasa aman yang diberikan Doni. Saat ia menyadari dirinya hamil, dunia seakan runtuh. Tapi bersamaan dengan itu, sebuah harapan juga tumbuh. Harapan untuk diakui sepenuhnya. Sore hari, Desi memeriksakan kandungannya.
Dokter mengatakan kondisinya cukup baik, namun ia harus menjaga emosi dan fisik. Desi mengangguk, meski hatinya penuh kecemasan. Biaya rumah sakit, masa depan anaknya, dan posisinya dalam hidup Doni terus menghantuinya. Di luar ruang periksa, Desi duduk sendiri. Tangannya gemetar saat menghubungi Doni. "Mas, aku habis dari dokter," ucapnya pelan saat Doni mengangkat. "Gimana?" tanya Doni. "Katanya sehat. Tapi aku capek, Mas. Ada jeda di seberang sana." "Sabar ya. Aku tanggung jawab," jawab Doni akhirnya. Kalimat itu membuat mata Desi berkaca-kaca. Ia menggenggam ponsel erat-erat. Ia ingin percaya. Ia butuh percaya. Malam itu, Desi pulang ke kos dengan langkah pelan. Ia merebahkan tubuhnya di kasur tipis, menatap langit-langit. Dalam benaknya, ia membayangkan kehidupan yang berbeda. Rumah besar, status jelas, dan dunia yang akhirnya mengakui keberadaannya. Namun di balik semua ambisi itu, Desi juga menyimpan ketakutan besar. Ia tahu, jalan yang ia pilih penuh risiko. Ia tahu, pengakuan yang ia kejar bisa saja berbalik menghancurkannya. Tapi Desi menutup mata dan menghela napas panjang. Ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Bagi Desi, diakui dunia adalah segalanya. Meski harus membayar dengan harga yang kelak akan terasa sangat mahal. Dari luar, rumah tangga Ayu dan Doni tampak seperti pernikahan yang berjalan normal, bahkan seringkali dianggap harmonis. Mereka jarang bertengkar di depan orang lain. Doni dikenal sebagai suami pekerja keras, sementara Ayu dipuji sebagai istri yang sabar dan pengertian. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum dan sapaan sopan itu, ada jarak yang perlahan tumbuh tanpa disadari. Pagi-pagi sekali, Ayu sudah terjaga meski tubuhnya masih terasa lemah. Ia memaksakan diri bangun, menyiapkan sarapan, dan merapikan rumah. Semua dilakukan dengan ritme pelan, seakan setiap langkah harus dihemat agar tidak menguras sisa tenaganya. Sesekali ia berhenti, bersandar di meja dapur, mengatur napas sebelum melanjutkan lagi. Doni keluar dari kamar dengan kemeja rapi dan jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangan. Ia mencium pipi Ayu sekilas, sebuah kebiasaan yang sudah terasa mekanis. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Doni sambil meraih tas kerjanya. "Masih bisa, Mas," jawab Ayu dengan senyum tipis. Doni mengangguk, seolah jawaban itu sudah cukup. Ia duduk, menyantap sarapan dengan cepat sambil sesekali mengecek ponsel. Ayu memperhatikan suaminya diam-diam. Ia ingin bertanya banyak hal. Ingin mengeluh tentang tubuhnya yang semakin sering terasa sakit, tapi urung. Ayu takut dianggap merepotkan. Di meja makan itu, percakapan mereka lebih sering diisi hal-hal ringan. Tentang cuaca, tentang pekerjaan Doni, atau rencana kecil yang tak pernah benar-benar diwujudkan. Tak ada lagi obrolan panjang seperti dulu. Tak ada tawa lepas yang membuat waktu terasa singkat. Siang hari, Ayu menerima kunjungan tetangga. Mereka berbincang di ruang tamu, membicarakan hal-hal biasa. Tetangganya memuji Doni yang dinilai sukses dan setia. "Ayu beruntung punya suami kayak Doni," ucap salah satu dari mereka. Ayu hanya tersenyum. Ia mengangguk, meski di dalam hatinya ada perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Ia ikut tertawa saat mereka tertawa. Ikut mengangguk saat mereka berbicara tentang kebahagiaan rumah tangga. Ayu sudah pandai menyembunyikan kegelisahannya. Setelah tamu pergi, Ayu duduk sendiri di sofa. Rasa lelah kembali menyerang. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengusir pusing yang datang tiba-tiba. Tangannya refleks memegang dada, menekan pelan. Rasa nyeri itu tidak lagi sekadar datang dan pergi. Ia mulai menetap. Sore hari, Doni pulang dengan wajah tampak letih. Ia langsung menuju kamar, mengganti pakaian, lalu keluar lagi dengan ponsel di tangan. Ayu menyiapkan makan malam dengan sisa tenaga yang ada. Mereka makan bersama, tapi keheningan lebih mendominasi daripada percakapan. Doni lebih banyak menatap layar ponsel, sementara Ayu sibuk mengunyah perlahan agar mualnya tak kambuh. "Kamu besok ke dokter saja," ucap Doni tiba-tiba, tanpa menatap Ayu. Ayu terkejut. "Mas khawatir?" "Bukan. Biar cepat sembuh," jawab Doni singkat. Nada suaranya datar, tanpa emosi. Ayu mengangguk pelan. Ia tidak tahu apakah harus senang atau justru sedih mendengar perhatian yang terasa setengah hati itu. Malam pun datang. Mereka berbaring di ranjang yang sama.
namun terasa seperti dua dunia berbeda. Doni sibuk dengan ponselnya, sementara Ayu memandangi langit-langit kamar. Ia mengingat masa-masa awal pernikahan mereka, ketika Doni selalu menggenggam tangannya sebelum tidur, ketika obrolan kecil bisa berlangsung hingga larut malam. Kini, yang tersisa hanyalah rutinitas. Di mata orang lain, rumah tangga mereka baik-baik saja. Tidak ada pertengkaran hebat, tidak ada drama besar. Namun Ayu mulai menyadari, ketenangan itu bukanlah tanda kebahagiaan, melainkan hasil dari terlalu banyak hal yang dipendam. Dan tanpa ia sadari, rumah tangga yang terlihat utuh itu sedang berdiri di atas fondasi rapuh, menunggu satu kejadian saja untuk runtuh sepenuhnya. Tubuh Ayu tidak lagi bisa diajak berkompromi. Pagi itu, ia terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara kamar terasa sejuk. Dadanya nyeri seperti ditusuk perlahan dari dalam, menjalar hingga ke punggung. Ia duduk di tepi ranjang, memegangi dadanya, menunggu rasa sakit itu mereda seperti biasanya. Namun kali ini, rasa itu tak kunjung pergi. Ayu memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Setiap tarikan terasa berat, seolah paru-parunya menolak bekerja sama. Tangannya gemetar saat meraih air putih di meja samping ranjang. Baru 2 teguk, perutnya terasa mual hebat. Ia menutup mulut, menahan agar tidak muntah. Kenapa akhir-akhir ini begini terus? Gumamnya lirih. Ia bangkit dengan langkah goyah menuju kamar mandi. Wajahnya di cermin membuatnya terdiam lama. Pucat, mata cekung, bibir kering, dan tubuh yang semakin terlihat rapuh. Ayu hampir tak mengenali dirinya sendiri. Perempuan yang dulu selalu tampak rapi dan segar kini terlihat seperti bayangan dari masa lalu. Namun seperti biasa, Ayu kembali menegakkan bahunya. Ia tetap keluar kamar, tetap menyiapkan sarapan, tetap menjalani perannya seolah semuanya baik-baik saja. Bagi Ayu, sakit bukan alasan untuk berhenti bertanggung jawab. Ia telah terlalu lama mengajarkan dirinya sendiri untuk kuat, bahkan saat seharusnya ia beristirahat. Doni keluar kamar dengan wajah tergesa. Jas sudah terpakai, ponsel di tangan, pikirannya jelas bukan di rumah. "Kamu nggak sarapan?" tanya Doni sekilas. "Nanti saja," jawab Ayu pelan. Doni tidak memaksa. Ia mencium kening Ayu singkat lalu pergi. Pintu tertutup, menyisakan keheningan yang tiba-tiba terasa menyesakan. Tak lama setelah Doni pergi, tubuh Ayu benar-benar menyerah. Kepalanya berkunang-kunang, pandangannya menggelap. Ia berusaha meraih kursi terdekat, namun lututnya lemas lebih dulu. Tubuhnya jatuh ke lantai dengan bunyi pelan. Ayu terbaring, napasnya tersengal, air mata mengalir tanpa bisa ia cegah. Untuk pertama kalinya, Ayu merasa takut. Takut bahwa tubuhnya benar-benar sakit. Takut bahwa ia tidak sekuat yang selalu ia yakini. Takut bahwa jika ia terus memaksakan diri, ia mungkin tak akan bangun lagi. Dengan sisa tenaga, Ayu merangkak menuju sofa. Ia berbaring sambil memeluk perutnya, menahan nyeri yang datang bergelombang. Jam dinding berdetak pelan, waktu berjalan begitu lambat seolah ingin menguji ketahanannya. Siang menjelang, Ayu akhirnya menyerah pada kenyataan. Tangannya gemetar saat menghubungi Doni. "Mas?" Suaranya nyaris tak terdengar saat panggilan tersambung. "Aku nggak kuat hari ini. Dadaku sakit sekali." "Ada jeda di seberang sana. Kamu ke klinik saja." "Aku lagi nggak bisa izin," jawab Doni cepat. Ayu menelan ludah. "Mas, aku takut. Nanti sore aku cek." "Yah, sekarang aku lagi penting," potong Doni. Telepon terputus. Ayu menatap ponsel lama sekali. Tidak ada marah, tidak ada tangis histeris. Hanya rasa hampa yang perlahan mengisi dadanya, lebih menyakitkan dari nyeri fisik yang ia rasakan. Dengan bantuan tetangga, Ayu akhirnya dibawa ke klinik. Dokter memeriksanya lebih lama dari biasanya. Wajah dokter itu tampak serius, membuat Ayu semakin cemas. "Ibu sudah berapa lama merasakan keluhan ini?" tanya dokter. "Beberapa bulan, tapi makin parah belakangan," jawab Ayu jujur. Dokter menghela napas. "Saya sarankan ibu dirujuk ke rumah sakit. Kita perlu pemeriksaan menyeluruh." Kata rumah sakit membuat Ayu terdiam. Ada ketakutan besar yang tiba-tiba menyergap. Ia mengangguk pelan, meski tangannya dingin dan gemetar. Sore hari, Doni datang menjemput dengan wajah terlihat terganggu, bukan khawatir. Di perjalanan pulang,
Doni lebih banyak diam, sesekali menatap ponselnya. Kata dokter gimana? Tanya Doni tanpa menoleh. Harus ke rumah sakit, jawab Ayu lirih. Doni mendecak pelan. Nanti kita atur. Aku lagi banyak urusan. Ayu menoleh ke jendela mobil. Pemandangan di luar tampak buram oleh air mata yang menggenang. Di saat tubuhnya paling lemah, ia menyadari satu hal yang membuat hatinya semakin sakit. Ia berjuang sendirian. Malam itu, Ayu terbaring dengan tubuh menggigil. Rasa nyeri semakin sering datang, semakin kuat. Ia memejamkan mata sambil memeluk dirinya sendiri, berusaha bertahan. Tubuh Ayu mulai menyerah. Dan tanpa ia sadari, saat tubuhnya melemah, hidupnya juga sedang bersiap membawanya pada kenyataan paling kejam, bahwa tidak semua orang akan bertahan bersamanya saat ia berada di titik terendah. Pagi itu, udara di rumah terasa berbeda. Bukan karena cuaca, melainkan karena sesuatu yang tak terucap, menggantung di antara Ayu dan Doni sejak matahari belum sepenuhnya naik. Ayu terbangun dengan tubuh masih lemah, namun rasa nyeri di dadanya sedikit mereda dibanding malam sebelumnya. Meski begitu, kepalanya tetap terasa berat, dan setiap tarikan napas masih menyisakan perih. Dari dalam kamar, Ayu mendengar suara Doni berbicara di telepon. Nada suaranya pelan tapi tergesa, seolah takut didengar. Ayu tidak bermaksud menguping, namun keheningan rumah membuat suara itu terdengar jelas. Iya, aku usahakan cepat. Tenang aja. Ayu keluar kamar perlahan. Doni menoleh sekilas, lalu menutup panggilan. Wajahnya berubah cepat, kembali ke ekspresi datar yang akhir-akhir ini sering ia lihat. Kamu sudah bangun? Tanya Doni singkat. Ayu mengangguk. Mas lagi telepon siapa? Rekan kerja, jawab Doni cepat, tanpa menatap mata Ayu. Ayu tidak bertanya lagi. Ia terlalu lelah untuk curiga. Ia berjalan ke dapur, menyiapkan air hangat, sementara Doni masuk kamar mengganti pakaian. Tak lama kemudian, Doni keluar dengan koper kecil di tangan. Ayu tertegun. Mas mau kemana bawa koper? Doni berhenti sejenak. Aku harus keluar kota. Ada proyek mendadak. Jantung Ayu berdegup lebih cepat. Keluar kota? Tapi, aku kan lagi sakit. Doni menarik napas pendek. Aku tahu. Tapi ini penting. Cuma sebentar, paling 2 atau 3 hari. Nada suaranya terdengar yakin, seolah keputusan itu sudah final. Ayu menunduk. Dadanya terasa sesak, bukan hanya karena sakit, tapi karena perasaan ditinggalkan di saat ia paling membutuhkan suaminya. Apa nggak bisa ditunda? Tanya Ayu pelan. Doni menggeleng. Nggak bisa. Ini menyangkut kerjaan banyak orang. Ayu terdiam. Ia ingin berkata bahwa ia takut. Ia ingin berkata bahwa tubuhnya semakin hari semakin tak bisa diajak berdamai. Namun kata-kata itu seakan tertelan di tenggorokan. Ia tidak ingin menjadi beban. Ayu mendekat, menggenggam lengan Doni. Mas, jaga diri ya. Doni menepuk tangan Ayu sekilas. Kamu juga. Kalau kenapa-kenapa, ke rumah sakit saja. Kalimat itu meluncur begitu saja, ringan dan tanpa beban. Seolah kehadiran Doni tidak terlalu dibutuhkan. Ayu tersenyum kecil, meski matanya berkaca-kaca. Aku doakan Mas lancar, ucap Ayu tulus. Doni tersenyum singkat. Ia mencium kening Ayu, lalu melangkah menuju pintu. Tidak ada pelukan lama, tidak ada janji akan sering menghubungi. Hanya pamitan sederhana yang terasa terlalu mudah untuk perpisahan di saat seperti ini. Pintu tertutup. Ayu berdiri di ruang tamu cukup lama, menatap pintu yang kini tak lagi terbuka. Rumah terasa semakin sunyi. Ia berjalan perlahan ke sofa, duduk, dan menarik napas panjang. Tangannya refleks memegang dada, menahan nyeri yang kembali datang. Beberapa menit kemudian, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari Doni. Aku sudah berangkat. Istirahat yang cukup. Ayu membaca pesan itu berulang kali. Ia mengetik balasan singkat, hati-hati di jalan, lalu meletakkan ponsel di sampingnya. Tidak ada panggilan video, tidak ada pertanyaan lebih jauh tentang kondisinya. Hari itu berjalan lambat. Ayu lebih banyak berbaring, mencoba mengumpulkan tenaga. Sakitnya datang dan pergi, kadang membuatnya meringis, kadang membuatnya hanya bisa menatap langit-langit rumah dengan mata kosong. Malam menjelang, Ayu kembali merasa pusing hebat.
Ia duduk di tepi ranjang, memegang kepala, napasnya terengah. Dalam kesendiriannya, rasa takut semakin membesar. "Mas," panggilnya lirih, meski tahu tak ada yang mendengar. Di kota lain, Doni menatap layar ponselnya dengan wajah tegang. Ia tidak sedang memikirkan proyek. Pikirannya tertuju pada hal lain, pada seseorang lain, pada kehidupan lain yang sedang menunggunya. Sementara itu, Ayu memeluk bantal di ranjang, berusaha tidur meski nyeri terus mengganggu. Air mata menetes tanpa suara. Pamitan Doni pagi itu terasa biasa saja. Terlalu biasa untuk sebuah kepergian yang kelak akan membuka luka paling dalam di hidup Ayu. Malam setelah kepergian Doni terasa jauh lebih panjang bagi Ayu. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, melainkan karena rasa nyeri yang kini semakin sering datang tanpa jeda. Kepalanya terasa berat, pandangannya mengabur, dan setiap kali ia memejamkan mata, dadanya seperti diremas kuat-kuat dari dalam. Ayu mencoba bertahan sampai pagi. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa mungkin besok rasa sakit itu akan berkurang. Namun menjelang subuh, tubuhnya benar-benar tak sanggup lagi. Ia terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Tangannya gemetar saat meraih ponsel. Ia mencoba menghubungi Doni, tapi panggilan itu hanya berakhir dengan nada sambung panjang yang tak terjawab. Air mata Ayu jatuh tanpa bisa ditahan. Dengan sisa tenaga, ia menghubungi tetangganya. Tak lama, Ayu dilarikan ke rumah sakit rujukan terbesar di kota itu. Ambulans melaju cepat, sirine meraung. Sementara Ayu terbaring lemah, berusaha bertahan di antara kesadaran dan rasa sakit yang makin menusuk. Rumah sakit itu besar dan megah. Lampu-lampu terang menyambut Ayu saat ia didorong masuk ke ruang IGD. Dokter dan perawat bergerak cepat. Suara mereka terdengar samar di telinganya. Tekanan darahnya turun. "Siapkan pemeriksaan lengkap. Kita observasi dulu." Ayu ingin bertanya, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya, tapi lidahnya terasa keluh. Ia hanya bisa menatap langit-langit putih yang terasa begitu dingin dan asing. Beberapa jam kemudian, Ayu dipindahkan ke kamar perawatan. Tubuhnya masih lemah, infus terpasang di tangan. Ia menoleh ke sekeliling, berusaha mengenali lingkungan barunya. Bau obat-obatan memenuhi udara, suara langkah kaki perawat silih berganti di lorong. Kesunyian kembali menyergap. Ayu menatap ponselnya. Tidak ada pesan dari Doni. Tidak ada panggilan tak terjawab darinya. Hatinya terasa nyeri, lebih sakit dari apapun yang dirasakan tubuhnya. Sementara itu, di lantai lain rumah sakit yang sama, Desi berjalan pelan menyusuri lorong bersalin. Wajahnya pucat. Napasnya tertahan-tahan menahan kontraksi yang semakin sering datang. Tangannya menggenggam erat tangan Doni. "Sakit, Mas?" Suara Desi bergetar. Doni menatap Desi dengan wajah cemas. "Sabar ya. Sebentar lagi." Ia memanggil perawat, membantu Desi masuk ke ruang bersalin. Dalam kepanikan itu, Doni tidak menyadari satu hal, bahwa di gedung yang sama, beberapa lantai di bawahnya, istrinya sendiri sedang berjuang melawan sakit yang juga mengancam hidupnya. Takdir mempertemukan mereka di satu tempat yang sama, namun di sisi yang sangat berbeda. Siang hari, Ayu meminta izin perawat untuk berjalan sebentar di lorong. Kepalanya masih pening, tapi ia ingin menghirup udara di luar kamar. Ia melangkah perlahan, menggenggam pegangan dinding agar tidak terjatuh. Di ujung lorong, Ayu berhenti. Matanya tertuju pada papan petunjuk besar bertuliskan ruang bersalin lantai 3. Entah mengapa, dadanya terasa semakin sesak. Ada perasaan aneh yang sulit ia jelaskan, seolah ada sesuatu yang tidak seharusnya ia ketahui, namun takdir justru mendorongnya mendekat. Ayu menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran itu. Ia berbalik arah, kembali ke kamarnya. Namun di lorong yang sama, beberapa perawat tampak terburu-buru mendorong ranjang pasien bersalin. "Suaminya mana?" tanya salah satu perawat. "Di depan, ikut nemenin," jawab yang lain. Kalimat itu menancap di telinga Ayu tanpa alasan yang jelas. Hatinya bergetar, entah karena apa. Ia menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Malam pun tiba. Ayu kembali terbaring di ranjang rumah sakit, menatap jendela dengan lampu-lampu kota yang terlihat samar. Ponselnya akhirnya bergetar. Sebuah pesan dari Doni masuk. "Aku masih di luar kota. Sinyalnya susah. Kamu gimana?"
Ayu membaca pesan itu lama sekali. Jarinya gemetar saat mengetik balasan. Aku dirawat di rumah sakit. Beberapa menit berlalu. Tidak ada balasan. Ayu memejamkan mata. Air matanya mengalir perlahan di pipi. Ia tidak tahu bahwa kebohongan Doni sedang berdiri begitu dekat dengannya. Hanya terpisah beberapa lantai, di rumah sakit yang sama. Takdir memang kejam. Ia mempertemukan kebenaran dan kebohongan di satu tempat, menunggu waktu yang tepat untuk membuka segalanya dengan cara paling menyakitkan. Pagi itu, kondisi Ayu sedikit membaik. Nyeri di dadanya belum sepenuhnya hilang. Namun ia sudah bisa duduk tanpa pusing yang terlalu hebat. Perawat menyarankan Ayu untuk berjalan pelan di lorong agar peredaran darahnya lebih baik. Dengan langkah hati-hati, Ayu keluar dari kamar, membawa infus yang tergantung di tiang besi. Lorong rumah sakit terasa panjang dan dingin. Suara roda ranjang berderak, langkah kaki perawat, dan sesekali tangisan bayi terdengar samar. Ayu berjalan perlahan, menunduk, fokus pada setiap langkah agar tidak terjatuh. Saat itu, ia tidak mencari apapun. Ia tidak berharap bertemu siapapun. Ia hanya ingin berjalan sebentar, lalu kembali berbaring. Namun takdir memiliki rencana lain. Di persimpangan lorong lantai 3, Ayu berhenti. Dari kejauhan, ia melihat sosok pria yang sangat ia kenal. Postur itu, cara berdiri itu. Bahkan dari belakang, Ayu tahu siapa dia. Doni. Jantung Ayu berdegup kencang. Nafasnya tertahan. Ia berdiri mematung, seolah tubuhnya tiba-tiba membeku. Matanya tak berkedip menatap sosok itu. Doni mengenakan kemeja yang sama seperti pagi saat ia pamit keluar kota. Apa Mas sudah pulang? Batin Ayu. Sebelum pikirannya sempat mencari alasan lain, Doni melangkah mendekat ke seorang wanita yang duduk di kursi roda. Perut wanita itu besar, wajahnya pucat, dan rambutnya sedikit basah oleh keringat. Doni menunduk, menggenggam tangan wanita itu dengan penuh perhatian. Tenang, ya. Aku di sini. Suara Doni terdengar jelas. Kata-kata itu menghantam dada Ayu lebih keras dari sakit apapun yang pernah ia rasakan. Kaki Ayu terasa lemas. Tangannya refleks mencengkeram tiang infus agar tidak terjatuh. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Suara-suara menjadi samar, hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar menggema di telinganya. Wanita itu menoleh sedikit. Ayu bisa melihat wajahnya dengan jelas sekarang. Cantik, lebih muda, dan jelas sedang hamil tua. Bukan Ayu. Ayu ingin melangkah maju, ingin memanggil nama Doni, ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tubuhnya menolak. Lidahnya keluh. Dadanya terasa seperti diremas kuat-kuat, membuat napasnya tersengal. Beberapa perawat datang, mendorong kursi roda itu ke arah ruang bersalin. Doni berjalan di sampingnya, tak melepaskan genggaman tangannya sedikit pun. Wajahnya penuh kecemasan, perhatian yang selama ini tak pernah lagi Ayu rasakan. Perlahan, rombongan itu menghilang di balik pintu ruang bersalin. Ayu masih berdiri di tempat yang sama. Air matanya mengalir tanpa suara. Tidak ada jeritan, tidak ada amarah. Hanya kehancuran yang sunyi. Jadi ini, kerjaan luar kota itu, bisik Ayu nyaris tak terdengar. Ia menutup mata sejenak, mencoba mengumpulkan sisa kesadarannya. Saat membuka mata kembali, ia berbalik arah, melangkah tertatih menuju kamarnya. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai rumah sakit menolak menopangnya. Sesampainya di kamar, Ayu duduk di tepi ranjang. Tangannya gemetar hebat. Ia menatap ponselnya yang tergeletak di meja. Pesan terakhir dari Doni masih terbuka di layar. Kebohongan yang kini terlihat begitu jelas. Ayu tidak menangis histeris. Ia hanya terdiam, menatap kosong ke depan. Di dalam kepalanya, potongan-potongan kejadian berputar cepat. Perhatian Doni yang berkurang, pamitan yang terlalu mudah, alasan-alasan yang terasa dipaksakan. Semua kini menemukan bentuknya. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Doni. Maaf, aku lagi sibuk. Nanti aku telepon. Ayu tersenyum pahit. Senyum yang bahkan terasa menyakitkan bagi dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Ayu merasa sesuatu di dalam dirinya runtuh sepenuhnya. Kepercayaan yang ia bangun bertahun-tahun hancur hanya dalam hitungan detik. Bukan karena pengakuan, bukan karena pertengkaran, melainkan karena kebenaran yang tak sengaja ia lihat dengan mata kepalanya sendiri.
Dan sejak saat itu, Ayu tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ruang bersalin dipenuhi aroma antiseptik dan suara perintah yang tegas namun terkontrol. Desi terbaring dengan wajah pucat, rambutnya basah oleh keringat. Napasnya tersengal mengikuti gelombang kontraksi yang datang tanpa ampun. Tangannya menggenggam erat spray ranjang, sementara tangan lainnya dicengkeram Doni sekuat tenaga. Sakit, Mas, aku nggak kuat, Desi terisak. Doni menunduk, wajahnya tegang. Kuat, Des. Sedikit lagi. Ia mencoba terdengar tenang, meski di dalam dadanya ada kepanikan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ini bukan rapat, bukan proyek, bukan masalah yang bisa ia selesaikan dengan kata-kata. Ini adalah kenyataan yang berdiri tepat di hadapannya, sebuah konsekuensi dari pilihan-pilihan yang ia buat. Dorong, Bu, dorong sekarang, suara bidan terdengar tegas. Desi menjerit, air mata bercampur keringat mengalir di wajahnya. Rasa sakit itu membuatnya hampir pingsan. Ia menggigit bibir, menahan jeritan berikutnya, mengumpulkan sisa tenaga yang ia miliki. Beberapa menit kemudian, tangisan bayi memecah ruangan. Doni terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Itu bayinya, Pak, ucap bidan sambil mengangkat bayi kecil yang masih merah. Tangisannya nyaring, hidup, nyata. Desi terisak lega. Air matanya mengalir deras. Mas, anak kita. Kata anak itu menghantam Doni keras-keras. Ia menatap bayi itu dengan mata berkaca-kaca. Ada rasa haru, bangga, sekaligus takut yang bercampur jadi satu. Bayi itu bukan lagi sekadar rahasia. Ia adalah bukti hidup dari pengkhianatan yang selama ini ia sembunyikan. Bayi itu diletakkan di dada Desi. Desi memeluknya dengan tangan gemetar, senyum lelah terukir di wajahnya. Di momen itu, Desi merasa semua pengorbanannya terbayar. Ia merasa akhirnya memiliki sesuatu yang tak bisa diambil siapapun. Mas janji, kan? Desi menatap Doni penuh harap. Mas nggak akan ninggalin aku sama anak ini. Doni terdiam. Ia mengangguk pelan, meski dadanya terasa sesak. Iya, aku tanggung jawab. Namun jauh di dalam hatinya, Doni tahu, janji itu tidak semudah yang ia ucapkan. Beberapa jam kemudian, Desi dipindahkan ke kamar perawatan. Bayi itu terlelap di boks kecil di samping ranjang. Desi menatap wajah mungil itu lama sekali, lalu menoleh ke Doni. Aku mau kamu ada di sini, Mas, ucap Desi lirih. Aku capek. Aku takut. Doni duduk di kursi samping ranjang. Ia menggenggam tangan Desi, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia melakukan hal yang benar. Ia mengirim pesan singkat ke Ayu, sekadar formalitas, sekadar menutupi jejak. Namun di lantai lain rumah sakit, Ayu terbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar. Pandangannya kosong. Ia sudah tahu segalanya. Pagi menjelang, Ayu meminta perawat untuk mendorongnya dengan kursi roda ke lorong. Ada dorongan kuat di dalam dirinya untuk memastikan apa yang ia lihat semalam bukan ilusi. Ia berhenti di depan papan nama kamar perawatan bersalin. Nama Desi tertulis jelas di sana. Di bawahnya, tertulis keterangan. Pasien pasca persalinan, bayi laki-laki, kondisi stabil. Ayu menatap tulisan itu lama sekali. Tangannya gemetar. Namun kali ini tidak karena sakit. Ada ketenangan aneh yang menyusup di tengah kehancuran itu. Ketenangan yang lahir dari kepastian. Jadi benar, bisik Ayu. Ia tidak masuk. Ia tidak mengamuk. Ia tidak menangis. Ayu hanya berbalik, kembali ke kamarnya dengan langkah pelan. Setiap langkah terasa seperti mengubur sesuatu yang pernah ia jaga dengan sepenuh hati. Bayi itu adalah bukti. Bukti bahwa suaminya telah memilih hidup lain. Bukti bahwa kesetiaan yang ia rawat bertahun-tahun ternyata bertepuk sebelah tangan. Bukti bahwa tidak semua perjuangan akan dibalas dengan kejujuran. Di kamar perawatan, Ayu duduk menatap jendela. Cahaya pagi menyelinap masuk, menyinari wajahnya yang pucat namun kini terlihat lebih tenang. Untuk pertama kalinya sejak melihat Doni di lorong, Ayu tidak lagi bertanya kenapa. Ia hanya bertanya pada dirinya sendiri satu hal. Sampai kapan ia akan terus menyakiti dirinya sendiri demi orang yang telah memilih menghancurkannya? Dan di saat itulah, di balik diamnya, Ayu mulai mengambil keputusan. Ayu memilih diam. Bukan karena ia tidak tahu apa yang harus dilakukan.
melainkan karena terlalu banyak yang harus ia terima dalam waktu bersamaan. Sejak hari itu, sejak kebenaran tentang Desi dan bayi itu terkuak, Ayu seperti kehilangan suara. Kata-kata terasa tak berguna. Tangis pun seolah tak punya tenaga untuk keluar. Ia hanya menjalani hari-harinya seperti mesin. Pagi hari Ayu bangun lebih awal, menyiapkan sarapan seperti biasa. Tangannya cekatan, wajahnya tenang, bahkan bibirnya sempat tersenyum tipis ketika Doni turun dari kamar. Tak ada teriakan, tak ada pertanyaan, tak ada air mata. Justru itulah yang membuat Doni gelisah. "Ayu, kamu nggak apa-apa?" tanya Doni suatu pagi. Suaranya ragu. Ayu menoleh sebentar. Tatapannya kosong, tapi tenang. "Kenapa harus apa-apa?" jawabnya pelan. Doni terdiam. Jawaban itu lebih menusuk daripada makian apapun. Sejak saat itu, Ayu berubah menjadi bayangan yang selalu ada namun tak pernah benar-benar hadir. Ia tidak lagi menanyakan jam pulang Doni, tidak lagi mengecek ponsel, tidak lagi mempermasalahkan kebohongan kecil yang dulu sering ia toleransi. Ia hanya mengangguk, menjawab seperlunya, dan kembali tenggelam dalam pikirannya sendiri. Di luar, semua tampak normal. Di dalam, Ayu sedang runtuh perlahan. Desi, di sisi lain, justru semakin berani. Bayi itu kini sering ia pamerkan lewat status media sosial, tanpa menyebut nama ayahnya, namun dengan kalimat-kalimat ambigu yang seolah menantang dunia. Doni melihatnya. Ayu pun tahu. Tapi sekali lagi, Ayu memilih diam. Diam yang membuat Desi salah paham. Ia mengira Ayu tidak tahu. Atau lebih buruk, tidak peduli. Dia kalah. Gumam Desi suatu malam sambil menggendong bayinya. Kalah tanpa perlawanan. Padahal, Desi tak tahu satu hal. Diam Ayu bukan tanda menyerah. Itu adalah fase terakhir sebelum sesuatu benar-benar berakhir. Tubuh Ayu semakin kurus. Matanya cekung. Namun anehnya, langkahnya justru semakin mantap. Ia mulai membereskan lemari, memilah dokumen, menyusun berkas-berkas penting tanpa banyak bicara. Semua dilakukan rapi, sistematis, seolah ia sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Suatu malam, Doni terbangun dan mendapati Ayu duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. "Kamu belum tidur?" tanya Doni. Ayu menggeleng. "Aku lagi mikir." "Mikir apa?" Ayu menoleh, menatap Doni lama sekali. Untuk pertama kalinya setelah sekian hari, ada sesuatu di matanya. Bukan sedih, bukan marah, melainkan keputusan. "Mikir, kenapa aku bisa sebodoh ini?" Doni tercekat. "Ayu." "Aku terlalu percaya," potong Ayu, suaranya tetap datar. Dan orang yang terlalu percaya, biasanya dihancurkan bukan dengan pukulan, tapi dengan kebohongan. Doni ingin membela diri, ingin menjelaskan, tapi mulutnya keluh. Ia sadar, apapun yang ia katakan sekarang tak lagi punya arti. Ayu berdiri. "Aku capek, Don. Bukan capek marah, tapi capek berharap." Ia melangkah pergi meninggalkan ruang tamu, meninggalkan Doni yang duduk membeku, dihantui rasa bersalah yang akhirnya menemukan bentuknya. Keesokan harinya, Ayu pergi keluar rumah sendirian. Ia mendatangi satu tempat yang sudah lama tidak ia kunjungi, kantor pengacara. Tangannya sedikit gemetar saat menandatangani buku tamu, namun matanya tetap fokus. "Saya ingin konsultasi," katanya pelan tapi tegas, "tentang pernikahan." Di saat yang sama, di rumah sakit yang sama tempat semua rahasia bermula, Desi sedang duduk menimang bayinya. Ia tersenyum puas, merasa menang tanpa sadar bahwa badai yang sesungguhnya belum dimulai. Karena diam Ayu bukan akhir. Diam Ayu adalah awal petaka. Bagi mereka yang mengira bisa menyakiti tanpa konsekuensi. Pagi itu, Doni merasakan sesuatu yang aneh bahkan sebelum ia membuka mata. Bukan firasat, melainkan keheningan. Tidak ada suara Ayu di dapur. Tidak ada aroma kopi yang biasanya menyusup ke kamar. Rumah terasa terlalu rapi, terlalu sunyi, seperti sedang menahan napas. Doni bangun, melangkah ke ruang makan. Meja kosong. Dapur bersih. Ayu tidak ada. Ia meraih ponselnya, berniat mengecek pesan. Belum sempat membuka aplikasi, notifikasi dari bank muncul lebih dulu. Transaksi gagal. Rekening Anda sementara dibekukan.
Doni mengernyit. Apa maksudnya dibekukan? Ia mencoba lagi. Mengecek saldo. Gagal. Transfer. Gagal. Bahkan pembayaran kartu kreditnya ditolak. Keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Sementara itu, Ayu duduk tenang di sebuah kafe kecil dekat kantor pengacara. Secangkir teh hangat ada di depannya, uapnya menari pelan. Wajah Ayu terlihat lebih segar dari hari-hari sebelumnya. Bukan karena bahagia, melainkan karena akhirnya ia tahu apa yang harus dilakukan. Secara hukum, Bu Ayu berhak, kata pengacaranya dengan suara profesional. Apalagi sebagian besar aset dan rekening itu atas nama ibu. Ayu mengangguk. Saya tidak ingin ribut, ucapnya pelan. Saya hanya ingin berhenti dipermainkan. Pengacara itu tersenyum tipis. Langkah ibu tepat. Rekening bersama sudah kami bekukan sementara. Aset tertentu juga tidak bisa diakses tanpa persetujuan ibu. Ayu menatap cangkir tehnya. Tangannya stabil. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya tidak punya kendali. Doni panik. Ia menelepon Ayu berkali-kali. Tidak diangkat. Mengirim pesan, centang 1. Ia mulai mondar-mandir di ruang tamu seperti singa terkurung. Apa-apaan ini? Gumamnya. Tak lama, ponselnya berdering. Nama Desi muncul di layar. Mas, suara Desi terdengar kesal. Ini kenapa aku nggak bisa tarik uang? Kamu kan janji mau kirim hari ini. Susu bayi udah habis. Doni menutup mata. Rekeningku dibekukan, katanya lirih. Apa? Dibekukan? Kok bisa? Doni terdiam. Untuk pertama kalinya, ia sadar. Selama ini ia hidup dari sesuatu yang bukan sepenuhnya miliknya. Dan sekarang, sumber itu ditarik kembali. Mas, kamu bercanda kan? Desi mulai meninggi. Aku butuh uang. Ini anak kamu juga. Kalimat itu menusuk, tapi bukan karena rasa sayang, melainkan karena beban. Aku lagi cari jalan, jawab Doni cepat. Jangan ribut dulu. Telepon ditutup sepihak oleh Desi. Nada kesalnya jelas, tak lagi dibungkus manja seperti dulu. Siang hari, Doni pulang lebih awal. Ayu sudah ada di rumah, duduk di sofa dengan map coklat di pangkuannya. Penampilannya sederhana, tapi rapi. Tenang, terlalu tenang. Kamu yang melakukan ini? Tanya Doni tanpa basa-basi. Ayu mengangkat wajahnya perlahan. Melakukan apa? Rekeningku dibekukan. Ayu tersenyum tipis, senyum yang tak pernah Doni lihat sebelumnya. Rekening kita, koreksinya. Dan itu hakku. Kamu nggak bisa seenaknya. Suara Doni meninggi. Ayu berdiri. Tatapannya tajam, tapi tetap terkendali. Selama ini kamu yang seenaknya. Doni, aku hanya berhenti membiarkan. Ia menyerahkan map coklat itu ke tangan Doni. Baca. Doni membuka map itu dengan tangan gemetar. Surat kuasa. Salinan aset. Dokumen rekening. Semua tersusun rapi, terlalu rapi untuk sebuah keputusan emosional. Kamu sudah sejauh ini? Suaranya melemah. Ayu mengangguk pelan. Aku diam bukan karena bodoh. Aku diam karena sedang berpikir jernih. Di sisi lain kota, Desi menatap layar ponselnya dengan wajah panik. Ia mencoba menghubungi Doni lagi, tidak diangkat. Bayinya menangis, dan untuk pertama kalinya, Desi merasa dunia tidak lagi berpihak padanya. Kenapa jadi begini? Bisiknya. Ia mulai sadar, kemenangan yang ia bayangkan selama ini ternyata rapuh. Bergantung pada seseorang yang kini bahkan tak bisa mengendalikan hidupnya sendiri. Sore itu, Ayu masuk ke kamar, mengeluarkan sebuah koper dari bawah ranjang. Ia mulai memasukkan pakaian seperlunya. Tanpa terburu-buru, tanpa air mata. Doni berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan napas berat. Kamu mau kemana? Ayu berhenti sejenak, lalu menoleh. Aku tidak pergi, katanya tenang. Aku hanya memastikan, saat aku benar-benar melangkah, aku tidak membawa beban apapun lagi. Rekening yang dibekukan bukan soal uang. Itu adalah tanda pertama bahwa kendali telah berpindah tangan. Dan permainan Doni serta Desi baru saja memasuki babak yang tak pernah mereka persiapkan. Rumah sakit itu kembali ramai sejak pagi.
Bau antiseptik bercampur dengan suara langkah kaki tergesa dan tangisan bayi yang bersahutan. Di salah satu kamar VIP kelas menengah, Desi duduk tegang di sisi ranjang, memeluk bayinya yang masih merah dan keriput. Wajahnya pucat, bukan karena lelah melahirkan semata, melainkan karena kegelisahan yang tak henti menggerogoti pikirannya. Ponsel di tangannya terus ia genggam. Tak ada satupun panggilan dari Doni sejak malam tadi. "Mas, kamu kemana?" gumamnya lirih. Pintu kamar terbuka. Seorang perawat masuk bersama dua staf administrasi rumah sakit. Wajah mereka tidak seperti biasanya. Tidak ada senyum ramah, tidak ada nada lembut. "Bu Desi," ujar salah satu staf dengan suara formal. "Kami perlu bicara sebentar." Jantung Desi berdegup lebih cepat. "Ada apa, Mbak?" Staf itu membuka map biru. "Berdasarkan data kami, seluruh pembayaran rumah sakit ibu tertunda. Rekening penanggung jawab sudah tidak bisa diakses sejak pagi." Desi menelan ludah. Itu pasti salah. Suami saya." "Mohon maaf," potong staf itu dengan tegas tapi sopan. "Kami sudah mencoba menghubungi pihak yang bersangkutan. Tidak ada respons. Sesuai prosedur, jika dalam 2 jam ke depan tidak ada pembayaran atau jaminan, kami tidak bisa lagi memberikan fasilitas kamar ini." Desi terpaku. "Maksudnya?" "Artinya ibu harus pindah ke ruang perawatan umum," jawab perawat itu. "Atau menyelesaikan administrasi sekarang." Bayinya kembali menangis. Desi memeluk lebih erat, napasnya memburu. Sementara itu, di sisi lain rumah sakit, Ayu duduk di kursi roda, mendorong sendiri tubuhnya menuju taman kecil di lantai bawah. Selang infus masih terpasang di tangannya, tapi wajahnya tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak berniat melihat siapapun. Tidak berniat mencari Doni atau Desi. Namun takdir seperti sengaja mempertemukan mereka. Sekali lagi. Saat Ayu melewati lorong dekat lift, keributan terdengar dari ujung koridor. "Tidak bisa begitu, Mbak. Saya baru melahirkan." Suara Desi terdengar panik dan meninggi. Ayu berhenti. Ia menoleh perlahan. Di sana, Desi berdiri dengan pakaian pasien, bayinya digendong asal-asalan, tas-tas plastik berserakan di lantai. 2 perawat dan 1 petugas keamanan berdiri di depannya. "Kami sudah memberi waktu," kata petugas keamanan. "Tapi karena tidak ada kepastian pembayaran, kami harus menjalankan aturan." Beberapa pengunjung mulai melirik. Bisik-bisik terdengar. Tatapan penasaran dan sinis bercampur menjadi satu. "Ini memalukan," Desi berbisik, nyaris menangis. Dan di saat itulah, mata Desi bertemu dengan mata Ayu. Langkahnya terhenti. Ayu duduk diam di kursi roda. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Namun sorot matanya jernih dan tenang. Tidak ada senyum mengejek. Tidak ada amarah yang meluap. Hanya keheningan yang menusuk jauh lebih dalam daripada kata-kata kasar. Desi membeku. "Kamu?" Suaranya gemetar. Ayu tidak menjawab. Ia hanya menatap sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Seolah Desi bukan siapa-siapa. Seolah kejadian memalukan itu bukan urusannya lagi. Justru sikap itulah yang menghancurkan Desi. "Bu, ayo," kata perawat lembut tapi tegas. "Kami antar ke ruang umum." Petugas keamanan membantu mengangkat barang-barang Desi. Di sepanjang lorong, langkah mereka terasa panjang dan berat. Beberapa orang menatap tanpa menyembunyikan rasa ingin tahu. Ada yang berbisik, ada yang menggeleng pelan. Desi menunduk. Wajahnya panas. Harga dirinya runtuh di hadapan orang-orang asing. "Mas Doni," bisiknya lirih, kali ini benar-benar putus asa. Sore hari, Doni akhirnya datang ke rumah sakit. Nafasnya terengah, wajahnya kusut. Ia baru tahu apa yang terjadi dari pesan singkat rumah sakit yang masuk terlambat. Ia langsung menuju ruang perawatan umum. Saat melihat Desi duduk di ranjang sempit dengan tirai kusam, bayi tertidur di pelukannya, Doni terdiam. Semua tampak berbeda, tidak seperti bayangan indah yang ia susun selama ini. "Kamu kemana aja?" Desi langsung menyambar dengan suara parau. "Aku dipermalukan hari ini. Diusir dari kamar. Semua orang lihat." Doni tidak menjawab. Dadanya sesak oleh rasa bersalah dan ketakutan yang tak bisa ia ucapkan. "Ayu yang melakukan ini, kan?" Desi menatapnya tajam. "Kamu biarin saja?"
Doni menunduk. Semua atas namanya, katanya lirih. Aku? Nggak punya kuasa lagi. Desi tertawa kecil, tawa yang rapuh dan hampir gila. Jadi selama ini, aku bertaruh hidupku pada pria yang bahkan tak bisa membayar rumah sakit. Tangisnya pecah. Malam itu, Ayu berbaring di kamarnya sendiri. Lampu temaram. Tubuhnya lelah, tapi hatinya terasa ringan. Bukan karena balas dendam, melainkan karena keadilan mulai menemukan jalannya. Ia menatap langit-langit, menarik napas panjang. Pengusiran itu bukan ia rencanakan untuk mempermalukan. Namun kenyataan memang sering lebih kejam. Bagi mereka yang membangun hidup di atas kebohongan orang lain. Dan bagi Doni serta Desi, hari itu menjadi pengingat pahit bahwa dunia tidak selalu bisa dibeli. Terlebih jika tangan yang memberi telah menarik kembali segalanya. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyelinap melalui celah tirai jendela kamar rumah sakit. Udara masih dingin, namun tidak lagi terasa menekan seperti hari-hari sebelumnya. Ayu membuka mata perlahan. Detak mesin monitor di samping ranjang terdengar stabil. Irama yang menenangkan, seolah ikut menguatkan langkahnya untuk kembali berdiri. Ia menatap langit-langit putih cukup lama, lalu menghela napas dalam. Tubuhnya masih lemah, tapi pikirannya jauh lebih jernih dari sebelumnya. Rasa sakit yang dulu terasa menakutkan kini berubah menjadi pengingat. Ia pernah hampir menyerah, dan justru karena itu ia harus bertahan. Pintu kamar terbuka pelan. Seorang perawat masuk sambil tersenyum hangat. Selamat pagi, Bu Ayu. Bagaimana rasanya hari ini? Lebih baik, jawab Ayu jujur. Tidak terlalu pusing. Perawat itu memeriksa infus dan catatan medisnya. Kalau begini terus, mungkin 2 hari lagi ibu sudah boleh pulang. Tapi harus pelan-pelan, ya? Ayu mengangguk. Terima kasih. Saat perawat keluar, Ayu perlahan menggerakkan kakinya ke sisi ranjang. Untuk sesaat, rasa nyeri menjalar, membuatnya menggigit bibir. Ia menutup mata, menenangkan napas. Tidak ada yang perlu diburu. Tidak ada yang perlu dibuktikan hari ini, selain pada dirinya sendiri. Ia berdiri. Langkah pertamanya goyah, tapi nyata. Tangannya berpegangan pada sisi ranjang, lalu pada kursi di dekatnya. Jantungnya berdegup kencang, namun bukan karena takut, melainkan karena rasa hidup yang kembali mengalir. Aku bisa, bisiknya. Di luar kamar, Doni berdiri ragu-ragu. Ia sudah datang sejak setengah jam lalu, tapi tak berani mengetuk. Wajahnya terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Rambutnya kusut, matanya sembab. Ia mengangkat tangan, menurunkannya lagi. Hingga akhirnya pintu terbuka dari dalam. Ayu berdiri di ambang pintu. Bukan terbaring lemah. Bukan terkulai pucat. Ia berdiri dengan tubuh kurus tapi tegak, bahu ditarik ke belakang, mata lurus menatap ke depan. Doni terperangah. Kamu sudah bisa berdiri. Ayu menatapnya singkat. Dokter bilang aku harus mulai bergerak. Terlalu lama berbaring justru memperlambat penyembuhan. Nada suaranya datar. Tidak dingin, tapi tidak lagi hangat. Doni menelan ludah. Ayu, aku mau bicara. Kalau soal uang, aku sudah menyerahkan ke pengacara, jawab Ayu tenang. Kalau soal Desi, itu bukan urusanku lagi. Itu anakku. Doni menyela cepat, seolah ingin membela diri. Ayu mengangguk pelan. Aku tahu. Karena itu aku tidak menghalangi kamu bertanggung jawab. Aku hanya berhenti menanggung dosa yang bukan milikku. Kata-kata itu menghantam Doni lebih keras daripada teriakan. Siang hari, Ayu menjalani latihan ringan dengan bantuan fisioterapis. Langkah demi langkah, napas demi napas. Keringat membasahi pelipisnya, tapi tidak ada keluhan yang keluar dari bibirnya. Kemajuan ibu bagus, kata fisioterapis itu. Secara mental juga terlihat kuat. Ayu tersenyum tipis. Mungkin karena saya sudah terlalu lama kuat sendirian. Sore menjelang, Ayu duduk di kursi dekat jendela, memandang langit yang mulai berwarna jingga. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari ibunya. Ibu bangga sama kamu, Yuh. Jangan takut pulang. Rumah selalu terbuka. Mata Ayu berkaca-kaca. Ia mengetik balasan dengan tangan sedikit gemetar. Ayu, aku akan pulang, Bu.
Tapi bukan sebagai orang yang kalah. Ia menutup ponsel, lalu menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wajahnya masih pucat, tubuhnya masih rapuh. Namun ada sesuatu yang berbeda. Ada keyakinan yang tumbuh, perlahan tapi pasti. Di kamar lain, Desi duduk termenung, menatap bayinya yang tertidur. Tangannya mengelus pipi kecil itu, tapi pikirannya kacau. Kejadian hari kemarin masih menghantui. Tatapan orang-orang, lorong rumah sakit, dan sosok Ayu yang diam namun tak tergoyahkan. "Kenapa aku harus kalah?" bisiknya pada diri sendiri. Namun jauh di dalam hatinya, Desi tahu, ini bukan soal kalah atau menang. Ini tentang pilihan yang membawa konsekuensi. Malam itu, Ayu kembali berbaring. Tubuhnya lelah namun hatinya tenang. Ia memejamkan mata dengan satu kesadaran yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Ia tidak lagi menunggu siapapun untuk berubah. Ia tidak lagi berharap diselamatkan. Ayu bangkit dari ranjang sakit bukan hanya dengan kakinya, tetapi dengan harga diri, keberanian, dan tekad untuk melangkah menuju hidup yang sepenuhnya ia kendalikan sendiri. Hari itu, Doni duduk sendirian di ruang tamu rumah yang dulu terasa hangat. Kini, setiap sudutnya terasa asing. Jam dinding berdetak keras, seolah mengejek kesunyian yang ia ciptakan sendiri. Tidak ada suara televisi. Tidak ada tanya dari Ayu. Tidak ada apapun yang bisa mengalihkan pikirannya dari satu kenyataan pahit. Hidupnya mulai runtuh satu persatu. Ponselnya kembali bergetar. Pesan dari kantor. "HRD, Pak Doni, mohon datang ke kantor hari ini pukul 10. Ada hal penting terkait posisi Bapak." Doni memejamkan mata. Ia sudah menduga. Sejak rekening dibekukan, beberapa klien besar menarik diri. Proyek-proyek yang selama ini ia banggakan ternyata berdiri di atas relasi dan modal yang bukan sepenuhnya miliknya. Ia berangkat dengan langkah berat. Ruang rapat terasa dingin meski AC tidak terlalu kencang. Dua orang pimpinan duduk di seberangnya, wajah mereka datar dan profesional. "Pak Doni," kata salah satunya, "kami menghargai kontribusi Anda selama ini. Namun, sejak terjadi masalah finansial dan konflik internal yang berdampak pada reputasi perusahaan, kami memutuskan untuk menghentikan kerjasama." Doni tercekat. "Maksud Bapak, saya dipecat?" "Kami memilih istilah diberhentikan secara hormat," jawab yang lain. "Hak Anda akan disesuaikan, tapi mulai hari ini Anda tidak lagi menjabat." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepalanya. Semua ambisi, semua pencitraan, semua kebanggaan yang ia bangun, hilang dalam satu kalimat. Keluar dari gedung kantor, Doni berdiri lama di trotoar. Orang-orang berlalu lalang tanpa peduli. Dunia tetap berjalan, meski hidupnya berhenti sejenak. Ia mencoba menelepon Ayu. Tidak tersambung. Ia lalu menghubungi Desi. Diangkat, tapi suaranya dingin. "Ada apa lagi?" tanya Desi singkat. Aku dipecat," kata Doni dengan suara serak. "Aku butuh bicara." "Hening di seberang sana. Kamu bilang dulu kamu mapan," ujar Desi akhirnya. "Kamu janji aku dan anak ini nggak akan kekurangan." "Aku sedang jatuh." Doni hampir memohon. "Tolong mengerti." Desi tertawa kecil, tanpa tawa. "Masalahnya, aku butuh berdiri, bukan jatuh bersamamu." Telepon terputus. Doni menatap layar ponsel yang gelap. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendirian. Sore hari, ia kembali ke rumah. Di meja makan, sebuah map putih tergeletak rapi. Nama Ayu tertulis di sudutnya. Tangannya gemetar saat membuka. Surat gugatan cerai. Tidak ada kata-kata berlebihan. Tidak ada tuduhan emosional. Hanya rangkaian kalimat formal yang tegas dan jelas, seperti pemiliknya. Doni duduk terdiam lama. Ingatannya berputar pada masa-masa awal pernikahan. Senyum Ayu. Cara Ayu menunggu. Cara Ayu percaya tanpa curiga. "Kamu terlalu baik," bisiknya. Dan justru karena itulah ia berani berkhianat. Malam itu, Doni mendatangi rumah orang tuanya. Ia berharap setidaknya ada tempat bersandar. Namun yang ia temui justru tatapan kecewa. "Apa kamu tidak berpikir panjang?" tanya ibunya dengan suara lelah. "Ayu itu istri yang baik." Ayahnya hanya menggeleng. "Kesuksesanmu selama ini bukan hanya karena kerja kerasmu.
Tapi karena kamu dijaga oleh orang yang tulus, kamu buang itu. Doni tidak membantah. Ia tidak mampu. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut. Tabungan menipis. Kartu kredit ditolak. Teman-teman yang dulu dekat perlahan menjauh. Ponselnya jarang berdering. Dan jika berdering pun, bukan kabar baik. Sementara itu, Ayu perlahan pulih. Ia tidak mencari tahu tentang Doni. Namun kabar tentangnya sampai juga, melalui orang-orang yang dulu memuji mereka sebagai pasangan ideal. Ayu hanya mengangguk saat mendengarnya. Tidak ada senyum puas. Tidak ada rasa ingin menertawakan. Ia tahu, kehilangan terbesar Doni bukanlah pekerjaan, uang, atau status. Melainkan kepercayaan seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Suatu malam, Doni duduk di kamar sempit kontrakan barunya. Lampu redup. Hujan turun di luar. Ia memandangi cincin pernikahan yang masih melingkar di jarinya. Tangannya gemetar saat melepasnya. Saat cincin itu jatuh ke lantai dan berbunyi pelan, Doni menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia akhirnya mengerti. Pengkhianatan tidak selalu dibayar dengan kemarahan. Kadang, ia dibayar dengan kehampaan yang harus ditanggung sendirian seumur hidup. Pagi itu, matahari terbit perlahan di balik jendela rumah sederhana milik orang tua Ayu. Cahaya keemasan menyinari halaman kecil yang dulu menjadi tempat Ayu bermain semasa remaja. Udara pagi terasa sejuk, membawa aroma tanah basah dan ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ayu berdiri di teras, mengenakan pakaian sederhana berwarna putih gading. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, tapi langkahnya mantap. Tidak ada lagi selang infus. Tidak ada lagi rasa takut akan hari esok. Ia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa pulang, bukan sekadar secara fisik, tetapi juga batin. Sidang perceraian berlangsung singkat namun tegas. Ruang pengadilan terasa dingin, dipenuhi suara ketukan palu dan bisikan formal. Doni duduk di seberang Ayu, wajahnya kusam, bahunya turun, matanya kehilangan cahaya ambisi yang dulu begitu ia banggakan. Ayu menatap lurus ke depan. Tidak ada dendam di matanya. Tidak ada amarah yang tersisa. Ia datang bukan untuk mengalahkan, melainkan untuk menyelesaikan. Dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan kesepakatan hukum, kata hakim, maka pengadilan mengabulkan gugatan cerai penggugat. Ketukan palu terdengar. Selesai. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada drama. Namun di dalam dada Ayu, sesuatu runtuh, dan sekaligus terlepas. Doni menoleh, ingin mengatakan sesuatu. Namun Ayu sudah berdiri lebih dulu. Ia melangkah pergi tanpa menoleh, meninggalkan masa lalu tepat di tempat ia seharusnya ditinggalkan. Beberapa bulan berlalu. Ayu kembali bekerja, bukan di tempat lama, melainkan membuka usaha kecil yang selama ini hanya ia simpan sebagai mimpi. Ia memulai dari nol, dengan tubuh yang belum sekuat dulu, namun dengan pikiran yang jauh lebih berani. Setiap pagi, ia bangun dengan tujuan. Setiap malam, ia tidur tanpa rasa takut. Orang-orang mulai mengenalnya bukan sebagai istri Doni, melainkan sebagai Ayu, perempuan yang tangguh, jujur, dan berdiri di atas kakinya sendiri. Suatu sore, Ayu duduk di kafe kecil dekat tokonya. Di meja seberang, ia melihat sosok yang tak asing. Desi. Wajah Desi terlihat lebih kurus. Bayinya ada di gendongan, tertidur pulas. Tatapan Desi bertemu dengan Ayu. Kali ini tanpa kesombongan, tanpa tantangan. Ia berdiri, ragu-ragu mendekat. Ayu. Suaranya pelan. Aku cuma mau bilang, maaf. Ayu menatapnya lama. Tidak untuk menghakimi, tidak pula untuk mengasihani. Aku sudah memaafkan, jawab Ayu tenang. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Desi menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Semoga kamu bahagia. Ayu mengangguk. Kita semua berhak belajar dari kesalahan. Semoga kamu juga menemukan jalanmu. Desi pergi, membawa bayinya dan penyesalan yang akan menjadi pelajaran seumur hidup. Malam itu, Ayu menutup toko lebih awal. Ia berjalan pulang perlahan, langit dipenuhi bintang. Angin malam menyentuh wajahnya dengan lembut. Ia berhenti sejenak, menatap langit, lalu tersenyum kecil.
Ia tidak membalas luka dengan kebencian. Ia tidak menutup duka dengan air mata. Ia menutup semuanya dengan kemenangan yang tenang. Kemenangan atas dirinya sendiri, atas rasa takut, dan atas masa lalu yang pernah hampir menghancurkannya. Ayu melangkah pulang, bukan sebagai perempuan yang disakiti, melainkan sebagai perempuan yang telah memilih hidupnya sendiri.